Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang rantai makanan. Ada yang tahu nggak rantai makanan itu apa? Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian untuk memahami pengertian rantai makanan dan nanti itu mengisi mengisi materinya. Di sini ada yang pertama itu pengertian rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk hidup karena energi digunakan untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak dan bertahan hidup. Jadi rantai makanan itu adalah proses perpindahan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, seperti memakan seseorang makhluk hidup untuk menggunakan energinya. Terus selanjutnya itu ada mengapa disebut rantai. Pertama itu karena tersusun berurutan, jadi disebut rantai karena tersusun secara berurutan. Setiap makhluk hidup itu memiliki perannya masing-masing. Urutannya itu tidak bisa dilewati atau tidak bisa dibalik. Nah, yang pertama itu ini, tahu apa ini apa? Terus ini belalang, ini tuh belalang. Terus nah ini tuh ini tuh namanya rantai makanan berurutan. Jadi rumput dimakan oleh belalang, dimakan oleh terus katak dimakan oleh jadi itu saling bergantungan. Semua makhluk hidup itu saling bergantungan. Contohnya seperti belalang membutuhkan rumput untuk makan. Nah, kayak gitu. Kenapa disebut rantai makanan? Karena semua makhluk hidup itu saling berhubungan. Selanjutnya sumber energi utama dalam rantai
herbivora atau makan. Terus selanjutnya itu ada konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 1 tadi. Hewan yang memakan konsumen tingkat 1 mereka mendapatkan energi dari hewan herbivora. Contohnya konsumen tingkat 2 adalah ciri-ciri konsumen tingkat 2 itu memakan konsumen tingkat 1 tadi kan. Konsumen tingkat 1 itu belalang. Belalang itu dimakan oleh biasanya itu karnivora pemakan. Nah, apa itu pemakan? Berada di urutan ketiga dalam rantai makanan. Jumlahnya itu lebih sedikit daripada konsumen tingkat 1. Terus selanjutnya itu konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Berada pada tingkat yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Contohnya nah, ciri-ciri konsumen tingkat 3 itu memiliki ciri-ciri memakan konsumen tingkat 2. Biasanya karnivora atau pemakan daging. Nah, ular itu pemakan apa? Memiliki kemampuan berburu, jumlahnya lebih sedikit, bisa menjadi mangsa konsumen puncak. Nah, yang terakhir ini ada konsumen puncak. Nah, konsumen puncak adalah pemangsa tertinggi dalam rantai makanan. Mereka berada di tingkat paling atas. Contohnya adalah jadi burung ini konsumen puncak. Nah, ciri-ciri konsumen puncak itu berada di tingkat tertinggi, biasanya karnivora atau dimakan daging. Memiliki kemampuan berburu yang baik, sama kayak sebenarnya masih sedikit di alam, tidak dimangsa oleh hewan lain. Biasanya itu konsumen puncak dari merah. Terus, misalnya rantai makanan apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang? Dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup itu memiliki peran penting. Jika satu makhluk hidup hilang, maka keseimbangan ekosistem tidak dapat terbangun. Jadi kayak misal elang itu enggak ini. Misal ya, jika belalang kurang, kata akan kehilangan sumber makanan utamanya. Lalu ular kekurangan mangsa. Elang itu terdampak, akibatnya jumlah hewan pemangsa bisa menurun. Nah, jadi itu adalah rantai makanan. Baik, selanjutnya itu kalian mengisi soal. Isinya itu